Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah yang paling menguras air mata sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Semuanya merasa rindu setelah sekian lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dalam keadaan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami, bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah berkata, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan, selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, sebentar lagi aku akan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang kepada manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana mungkin Rasulullah berhutang kepada kami? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut mengenai dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan hal yang demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda Rasulullah sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terkejut dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Wahai Ukasyah, kalau engkau hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukul aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, kakek kami sedang sakit, pukul kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah."
Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasya berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Lalu Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Dengan suara tegas Ukasya berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasya. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasya, segeralah pukul aku dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasya langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya, sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasya berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku, mana mungkin aku sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat memeluk tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasya." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah jatuh sakit parah selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad.